Jadi teorema pertama ini bunyinya, misal G suatu grup, maka untuk setiap AB elemen G berlaku untuk yang A ya, A inverse sama dengan A. Dan yang B, A B inverse itu sama dengan B inverse A inverse. Oke, buktinya, nah, kita tahu bahwa G merupakan grup. G itu suatu grup dan A itu elemen G, maka A inverse juga pasti elemen G. Oke, jadi A inverse itu sama dengan E dikali A inverse. E itu sendiri A dikali A inverse dikali A inverse. Kita gabungkan yang ini, A inverse. Nah, ini kalau kita tahu definisi E, A inverse dikali A inverse itu juga merupakan E. A dikali E sama dengan A, maka terbukti. Untuk yang B, itu AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Nah, seperti yang kita tahu, kalau AB itu dikali dengan AB inverse itu sama dengan E. Maka kita akan buktikan yang ini, jika dikali dengan AB, apakah hasilnya juga E? Maka kita kalikan kedua ruas ini dengan B inverse A inverse itu sama dengan ini ya, A B dengan B inverse jadikan 1 dikali A inverse. A dikali E kali A inverse. A dikali A inverse, hasilnya E. Sekarang kita cek di ruas sebelah kanannya. B inverse kali A inverse itu dikali AB. B inverse ini kita gabung kali B. B inverse A inverse kali A jadinya E dikali B sama dengan B inverse dikali B. B inverse dikali B hasilnya E. Terbukti ya. Jadi karena AB itu dikali B inverse A inverse itu sama dengan B inverse A inverse dikali dengan AB itu sama dengan E, maka AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Oke, ini teorema pertama. Gimana? Paham belum? Untuk lebih jelasnya kalian bisa pause ya. Sekarang kita lanjut ke teorema kedua. Jadi jika untuk yang A, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Nah, kita pakai hukum dari kanslasi kiri ya. Kita kalikan ini dengan inverse, jadi pembuktiannya gini. Bukti, ambil sembarang A, B, C elemen G jika A, B sama dengan AC, maka B sama dengan C. Karena G grup, maka A elemen G. Karena ada A elemen G, tentunya ada A inverse juga elemen G, sehingga nah di sini kita pakai hukum kanslasi kiri. Jadi ruas kiri kita kalikan dengan A inverse ya. Ini tadi, jadi ini kita kalikan dengan A inverse sama dengan A inverse A dikali C. A inverse dikali A, ini A inverse kali A. Nah, ini kan sama dengan E, B, E, C.
Jadi B sama dengan C, terbukti. Untuk yang B, itu jika AC sama dengan BC, maka A sama dengan B. Kalau untuk yang B ini kita pakai hukum kanselasi kanan ya. Jadi kita ambil sembarang seperti ini, sama ambil sembarang ABC elemen G. Kemudian karena G proof, maka C elemen G ada C inverse elemen G. Sehingga AC, nah yang ini ruas kiri, ruas kanan kita kalikan dengan C inverse. Ini sebelah sini BC kali C inverse ya. Jadi A dikali C inverse, yang sebelah sini B dikali C inverse. Jadi AE sama dengan BE, A sama dengan B, terbukti. Baik, untuk teorema yang ketiga itu bunyinya apabila G dengan operasi bintang punya elemen identitas, maka elemen identitas itu tunggal. Jadi cara membuktikannya itu kita ambil sembarang dua elemen di identitas di G. Nah, nanti kita akan buktikan jika dua elemen itu sama. Jadi seperti ini, misalkan U dan E itu elemen identitas di G. Nah, karena E identitas, maka E dikali U sama dengan U. Nah, kemudian yang kedua itu karena U identitas, maka E kali U sama dengan E. Nah, dari sini kita bisa dapat jadi E dikali U itu sama dengan U sama dengan E. Maka U sama dengan E. Nah, terbukti kalau elemen identitasnya itu tunggal. Langsung ke teorema yang keempat. Ya, untuk teorema yang keempat itu bunyinya misalkan G dengan operasi bintang itu punya elemen identitas E. Apabila suatu elemen identitas G punya inverse, maka inverse tersebut tunggal. Jadi kalau yang teorema 3 tadi itu membuktikan identitas tunggal, teorema keempat ini membuktikan kalau inverse itu tunggal. Oke, jadi buktinya misal A sebarang elemen di G dan BC inverse dari A. Ini berarti A bintang B itu sama dengan B bintang A ya, dan A bintang ini C sama dengan C bintang A. Oke, kita tahu ini elemennya dan ini merupakan inverse-nya. Berarti kalau elemen itu dikali dengan inverse itu akan menghasilkan E. Begitu juga dengan ini akan menghasilkan E. Sehingga kita tahu B itu kan sama dengan B kali E ya. Nah, B E-nya ini kita ambil dari sini. Ini kan sama dengan E. A bintang C. Kenapa kita ambil dari sini? Jadi kita arahkan bagaimana nanti dia bisa terbentuk B sama dengan C. Karena kita akan buktikan kalau inverse-nya itu tunggal. Jadi ini kita kalikan ya. B bintang A bintang C. B bintang A sudah kita dapat dari definisi sebelumnya kalau B bintang A itu sama dengan E. Jadi ini kita ganti dengan E bintang C. E bintang C itu hasilnya C. Jadi terbukti kan kalau B itu sama dengan
C. Terbukti kalau inverse itu tunggal. Nah, itu dia tadi pembuktian-pembuktiannya. Gimana? Kalian sudah pada paham semua kan? Ya, jadi jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memberitahukan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!